Hallelujah. Amen. Thank you, musicians. Terima kasih pemain musik. Sunday school is starting. Dan anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk mulai. Amen. I don't know if it's going to be a music lesson or but you've got a musical teacher tonight. So Jadi today. kita nggak tahu apakah mereka belajar atau mempelajari musik atau belajar musik Amen. anak-anak pagi hari ini. We want them all playing guitar by the time they finish. Abi, all right? Hallelujah. Praise God. How many have ever taken a selfie? Jadi berapa orang di sini pernah mengambil foto selfie? Tunjuk tangan. Come on, this is Indonesia. Ini We Indonesia. want honest hearts. Kita mau menjadi orang yang jujur. We take a selfie. Okay. Kita sering selfie. How many have become very good at taking selfies? Jadi berapa orang yang mengambil foto pada saat kamu selfie hasilnya bagus? Okay. To get the right perspective, Untuk angle-nya atau sudutnya bagus kelihatan. many times we end up looking like this. Tetapi sayangnya kebanyakan waktu seperti ini hasilnya. There's something not quite right. Jadi kelihatan gak begitu benar posisinya. Right. That's what we call distortion. Jadi ini kita sebut seperti gangguan. Or this one. Atau gimana kalau seperti gambar ini? Okay. There's something wrong with the perspective here. Jadi ada sesuatu yang salah dengan cara pandangnya di sini. But this is really an example many times of how we can sometimes get things out of perspective. Jadi inilah yang kebanyakan kali terjadi cara pandang kita. As we go through the issues of life, we face challenges and problems. Pada saat kita melewati masalah-masalah dan kita melewati tantangan-tantangan. And sometimes it's very difficult to keep perspective. Dan kadang-kadang sangat sukar rasanya untuk tetap kepada cara pandang itu atau cara gambar kita. Just like in the selfie, the nose is usually huge. Dan sama halnya seperti di foto selfie ini, hidungnya kelihatan lebih besar. Many times that's how our problems feel. Dan kadang-kadang kita rasakan sama halnya seperti masalah. Because taking a selfie is like looking at your own life. Karena sama halnya seperti selfie, itu sama halnya seperti kita melihat diri kita sendiri, masalah kita No, sendiri. at any stage of life, there's always going to be some challenges. Dan Right? kamu tahu bahwa di setiap tingkatan-tingkatan hidup akan senantiasa ada tantangan. And sometimes those challenges can appear overwhelming. Dan kadang-kadang kamu tahu bahwa tantangan itu kadang-kadang melampaui kemampuan kita. Our problems are huge. Dan kita berpikir masalah ini terlalu besar. God is very small. Tuhan kecil. Somewhere out there, we can't even see him. Dia berada di suatu tempat dan dia bahkan gak bisa melihat kita. Because all we see is our problems. Karena kita terlalu fokus melihat masalah kita. How many people understand what I'm saying? Berapa orang kita tahu apa yang saya bicarakan pagi ini? And one of the things that we have to learn, Dan satu hal yang perlu kita pelajari. I believe this will set people free. Dan saya tahu bahwa ini akan melepaskan atau membebaskan orang-orang. This is not a sermon about your problems. Ini bukan khotbah tentang masalahmu. One of the things we must learn Satu hal yang perlu kita pelajari is that God is in control. bahwa Tuhan dialah yang memegang kendali. How many would say amen? Berapa orang kita bisa bilang amin? Now the problem is we say amen, but many times there's something in us, we want to be in control. Tetapi yang menjadi masalah adalah di sini kita bilang amin, tetapi ada di dalam diri kita yang mengatakan bahwa kitalah yang memegang kendali. And sometimes we feel we're in control, Dan kadang-kadang kita merasa bahwa kitalah yang and memegang sometimes kendali. we really feel we're completely not in control. Dan bahkan kadang-kadang kita berpikir bahwa sepenuhnya kitalah yang memegang kendali. I want to help you this morning. Saya ingin menolong kamu pagi hari ini We are never in control. bahwa kita tidak pernah memegang kendali. But thank God, God is in control. Bahwa kita bersyukur Tuhanlah yang memegang kendali. The idea that man is in control is an illusion. It's a myth. Jadi kalau ada orang memiliki atau berpikir bahwa mereka memegang kontrol atau kendali, itu hanyalah ilusi, hanya mitos. This is reinforced in the Word of God. Tetapi inilah yang dipaksakan masuk dalam dunia ini. We've got a wonderful story here from the book of Exodus. Dan kita ada kisah yang sangat menarik di sini di dalam buku Keluaran. But really I could choose many examples from the Word of God. Tetapi juga saya bisa memilih ada begitu banyak dari firman Tuhan. The background is the people of Israel have been in slavery in Egypt for over 400 years. Dan latar belakangnya di dalam kisah ini adalah tentang bangsa Israel yang dimana mereka mengalami perbudakan di Mesir kurang lebih 400-an tahun. How many know this was not God's ultimate
destiny for them. Dan berapa orang kita tahu bahwa sesungguhnya bukanlah ini tujuan utamanya Tuhan bagi bangsa Israel. This was a difficult season Ini adalah musim yang atau saat-saat yang sangat sukar. because God had spoken to Abraham, Karena Tuhan telah berbicara kepada Abraham, their father, yaitu bapa mereka, grandfather, their patriarch, ya keturunan bapa mereka. and he said, I'm going to bless you. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati And the engkau. whole world will be blessed through you. Dan seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini akan diberkati melalui kau. But nonetheless, here they are, the people of Israel are now slaves. Tetapi kita melihat di sana bahwa bangsa orang Israel sedang di dalam perbudakan. It's possible for you and I to go through seasons in life Adalah sangat mungkin juga kamu dengan saya mengalami musim-musim dalam kehidupan ini. where we've heard the promises of God, Pada saat kita mendengar janji Tuhan, and God has great things for us. dan Tuhan mempunyai hal yang baik bagi kita. Maybe we read that in the Word of God. Mungkin juga kita baca dalam firman. We hear that in preaching. Kita dengar dari firman, But dari just khotbah. like the children of Israel, Tetapi sama halnya dengan orang-orang you're Israel. thinking, what happened? Why are we slaves? Kamu berpikir, apa yang terjadi kok bisa kita menjadi budak? Working hard, Kita bekerja keras, they had lost their freedom. mereka kehilangan kebebasan mereka. And we want to read about how the sovereignty of God was made real in their situation. Jadi kita akan membaca di sini tentang kedaulatan Tuhan dinyatakan melalui firman yang akan kita baca nanti. We're just going to read a few verses out of Exodus 2. Kita akan membaca beberapa ayat di dalam Keluaran ayat 2. This is when the Israels were in slavery. Di sini adalah kisah pada saat bangsa Israel sedang dalam masa perbudakan. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of their slavery went up to God, and God heard their groaning, and he remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. So God looked on the Israelites, and he was concerned about them. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Praise God. Puji Tuhan. Now, the rest of how many know the rest of the story after this? Dan berapa orang kita tahu hasil akhir dari kisah ini? It makes a great Hollywood movie, The Ten Commandments. Dan ini membuat orang movie Hollywood atau film Hollywood yang 10 hukum Taurat. Has anybody ever seen that movie, The Ten Commandments? Pernahkah kita menonton film itu 10 hukum Taurat? They've made a few versions of it. Mungkin ada beberapa versi. Charlton Heston, who remembers? Charlton- Yeah. Charlton- Right. They've made animated versions, like cartoon versions. Dan bahkan dia membuat film ini menjadi sebuah animasi atau kartun. Because it's a fantastic movie. Karena ini adalah film yang sangat luar And biasa. it's a true story. Dan ini adalah kisah nyata. How God moved powerfully. Bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. The people were slaves in the nation of Egypt. Dan mereka bangsa Israel sedang diperbudak di Mesir. Egypt was the superpower of the day. Dan pada waktu itu, zaman itu, Mesir adalah bangsa yang sangat kuat. Pharaoh was the most powerful man on the earth. Dan Firaun dia adalah manusia yang memiliki kuasa yang terbesar pada saat itu di bumi. His people saw him as a god. Dan bahkan orang memandang dia seperti memandang Tuhan. He was seen as having unlimited power. Dan dia nggak mempunyai kuasa yang terbatas. Amen. Wealth, Dan juga kekayaan. control. Dan penguasaan. But you know what the Bible says? Tetapi kamu tahu apa yang Alkitab tuliskan? As this man oppressed the Hebrew people, Dan pada saat orang ini tertekan atas orang Ibrani, yeah, we see that God says something about that. dan kita melihat sesuatu apa yang Tuhan katakan tentang hal It itu. appeared that Pharaoh was in control. Dan di dalam posisinya bahwa dia Firaun dialah yang mengendalikan semuanya. That's what it looked like. Seperti itulah kelihatannya. But this is what God says. Tetapi inilah yang Tuhan katakan. Our God is in the heavens and he does as he wishes. Allah kita di surga, ia melakukan apa yang dikehendakinya.
The Bible still says God is in control. Alkitab menuliskan bahwa Tuhan, dia masih yang memegang kendali. And in Proverbs 21:1, the king's heart, we could say the Pharaoh's heart, is like a stream of water directed by the Lord. He guides it wherever he pleases. Amsal 21 ayat 1, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Amen. So we see that how many know the story that as Moses came to Egypt and God began to do some mighty signs and wonders. Dan berapa orang kita masih mengingat tentang kisah itu pada saat Musa datang ke Mesir dan Tuhan melakukan tanda-tanda dan mukjizat di sana. Moses and Aaron come out of the desert. Dan Musa dia adalah datang dari padang gurun wearing their shepherd clothes. dengan memakai baju gembala, seorang gembala. They come to the most powerful man in the world. Dan dia datang kepada seseorang yang paling berkuasa di dunia. And say, God says, let my people go. Dan dia mengatakan, Tuhan mengatakan kepada saya, kamu harus membebaskan bangsanya keluar. Pharaoh's response Dan respon atau tanggapan is, as you Firaun can imagine, sama halnya seperti yang kita bayangkan. who is your God? Siapa Tuhanmu? Mungkin itu You jawaban want me to kita. let go all of this? This is our whole labor force. Dan bagaimana mungkin aku bisa melepaskan orang-orang ini yang dipaksa bekerja untuk saya? No way. Tidak, Get out of here. pergi dari sini. He didn't want to listen to this. Jadi Firaun tidak akan mau mendengarkan perkataan itu. He was taking the selfie, that said, you are the most powerful man in the world. You can do what you want. Jadi sama halnya seperti mengambil foto selfie itu, dia berpikir bahwa dialah orang yang paling berkuasa di muka bumi ini. He had the big head. Dan kepala yang besar. Okay, but God had a plan. Tetapi Tuhan punya rencana. So the first plague comes. Jadi akhirnya itulah yang pertama datang. And Pharaoh's a bit shaken, but he still resists and says, no, I will not let your people go. Pada awalnya Firaun dia gemetar, tetapi kemudian dia bilang, tidak, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. The second plague comes. Itulah yang kedua datang. The nation of Egypt begins to be assaulted by plagues. Dan kemudian kita melihat bahwa bangsa Mesir mereka mulai diserang oleh tulah The ini. water turns into blood. Dan akhirnya air berubah menjadi darah. Insects invade the land. Dan kemudian belalang pelahap juga menghabisi tumbuhan mereka. Frogs invade the land. Dan kemudian katak juga menyerbu tanah There's mereka. hail and much of the land is destroyed. Dan kemudian juga hujan es turun dan akhirnya menghancurkan tanah mereka. And the Bible says that Pharaoh hardened his heart. Tetapi Alkitab di sini kita melihat bahwa Firaun dia mengeraskan hatinya justru. That was Pharaoh's decision. Jadi itulah pilihan yang dibuat Firaun. And so it would seem to prove, man is really in control. Pharaoh is really in control. Jadi dia ingin membuktikan bahwa Firaun ini dialah yang memegang kendali. But the Bible says also that God allowed this to happen. Tetapi kita melihat Alkitab menuliskan juga bahwa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. God had a plan that was way above Pharaoh's plan. Tuhan mempunyai rencana jauh lebih melampaui apa yang menjadi rencana Whenever Firaun. you think that your plans are really red hot, Dan kalau apapun itu rencana yang kamu pikirkan bahwa itu adalah yang paling the baik. Bible says God's plans and His ways are above our ways. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa rancangan Tuhan lebih baik dan melampaui rancangan kita. Just as the heavens are above our heads. Sama halnya seperti tingginya langit dari bumi. When you begin to think that you are in control, Dan pada saat kamu datang kepada pemikiran bahwa kamulah yang mengendalikan, watch out. berhati-hatilah. Because you may have a Pharaoh experience coming. Mungkin kamu akan mengalami sama halnya seperti yang dialami oleh Firaun. If you've lived long enough upon this earth, you've probably experienced seasons like this. Dan kalau kamu diberi umur lebih panjang lagi hidup di dunia ini, mungkin kamu akan mengalami sama halnya Firaun. Nobody succeeds all the time. Dan bahwa enggak ada seorang pun senantiasa sukses setiap waktu. Doesn't matter how much success we had last year. Enggak peduli seberapa sukses kita
tahun lalu. There are not too many guarantees in this life. Bahwa enggak ada yang namanya garansi di dalam hidup ini. Here's Pontius Pilate in the New Testament. Dan di dalam perjanjian baru kita melihat Pontius Pilatus. Remember, he thought he had authority over Jesus. Ingat bahwa dia berpikir bahwa dia memiliki kuasa atas Yesus. That's a big head right there. Itu sama halnya seperti berkepala besar, How many people bukan? here have authority over Jesus? Berapa orang kita di sini berpikir bahwa kita memiliki kuasa atas Yesus? But Pontius Pilate was a governor. Dan Pontius Pilatus dia adalah seorang gubernur. And at that time, the Roman Empire was the most powerful in the world. Dan pada zaman itu pemerintahan Romawi itu adalah kerajaan yang terkuat di muka bumi. Jesus is standing before Pontius Pilate. Dan saat itu Yesus berdiri di hadapan Pontius Pilatus. But Pilate is a bit kind of annoyed because Jesus is not intimidated by him. Dan Pilatus ini dia adalah seorang yang sangat agak rese, tetapi bahkan Yesus sendiri dia nggak terdampak sama sekali oleh hal He itu. says to Jesus, "Don't you know I've got power to save your life or destroy it?" Karena itulah dia bilang, tidakkah kamu tahu bahwa aku mempunyai kuasa untuk memberi hidup atau juga menghancurkannya? How many remember Jesus' answer? Berapa orang kita mengingat perkataan Yesus? What did he say? Apa yang dia katakan? Unless the power comes from my Father, you have no Yeah. You have no power over me Dan Yesus mengatakan, engkau sesungguhnya tidak memiliki kuasa atasku, unless my Father permits it. terkecuali Tuhan Bapakku yang Amen. mengizinkannya. God is sovereign, Tuhanlah yang berdaulat, not Pontius Pilate, bukan Pontius Pilatus, Pharaoh, bukan Firaun, not Donald Trump. bukan Donald Trump, Sorry, maaf, not the president of Indonesia. bukan juga Presiden Indonesia. Amen. God is in control. Tetapi Tuhanlah yang memegang kendali. So Jesus corrects Pilate's perspective. Jadi Yesus di sana mengoreksi pola pandang atau cara pandang Pontius Pilatus. Maybe in your life experience right now, there's somebody who intimidates you, Dan mungkin saat ini di dalam pengalaman hidup kamu ada seseorang mengintimidasi kamu, who appears to have control over your life. yang seolah-olah datang dia bisa mengontrol, mengendalikan hidupmu. Right? Sometimes Benar? people can feel controlled by others. Kadang-kadang seseorang bahkan mereka berpikir bahwa bisa mengontrol atau mengendalikan orang But lain. the first lesson we need to learn about sovereignty Tetapi hal pertama yang perlu kita pelajari tentang kedaulatan ini, is God is in control. bahwa Tuhan dialah yang mengendalikan, memegang kendali. And how many know eventually Pharaoh's heart was broken? Tetapi pada akhirnya kita melihat juga akhirnya hati Firaun hancur. His stubborn will and pride were broken. Dan kesombongan dan juga harga dirinya akhirnya diruntuhkan. His control over the people of Israel was completely broken. Dan penguasaannya atas bangsa Israel akhirnya diruntuhkan. Because God had a purpose. Karena Tuhan punya And the rencana. purposes of God cannot be frustrated, cannot be thwarted. Dan bahwa rencana Tuhan tidak akan bisa dipaksakan dan tidak akan bisa dibuat menekan. And that brings us to our second point, that God is in control, not just over the hearts of men, but in the nations. Dan yang kedua kita mau lihat di sini adalah bahwa Tuhan bukan saja mengendalikan hati manusia, tetapi Tuhan juga yang mengendalikan bangsa-bangsa. How many know God knows the end from the beginning? Berapa orang kita tahu bahwa Tuhan paham dari awal sampai dengan akhirnya? We need to get God's perspective. Kita perlu memiliki cara pandang Tuhan. If you're going through whatever issue in life you're going through, we need to get God's perspective. Apapun masalah ataupun keadaan yang kamu lewati di dalam hidup ini, perlu kamu miliki pola pandang atau cara pandangnya Whether Tuhan. you think you are completely in control, Pada saat kamu berpikir bahwa kamulah yang or mengendalikan, you feel somebody else is in control, atau seseorang justru mengendalikan and kamu, you are just a slave, dan kamu seperti seorang budak, we need to remember God's in control. perlu kamu mengingat bahwa Tuhan dialah yang memegang kendali. And He's in control over the nations. Dan dia jugalah yang mengendalikan bangsa-bangsa. You see, God had a purpose not just to free Israel, Dan kamu tahu bahwa rancangan Tuhan bukan hanya saja membebaskan bangsa Israel. right? Benar? God has a purpose for your life. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi kita juga You Tuhan see, punya the rencana. people of Israel were crying, just set us free. Dan orang Israel mereka berseru, bebaskan kami. And that's normal, that's natural. Itu adalah normal, itu alamiah. But God had a purpose way beyond just setting them free. Tetapi sesungguhnya Tuhan punya rencana bahkan jauh lebih besar melampaui hanya God's dibebaskan. purposes were way bigger than their vision. Bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar dari apa yang mereka pikirkan. And
this is true for you and I. Dan ini adalah nyata bagi kamu dan God wants saya. to set us free Tuhan ingin membebaskan kita from sin, dari dosa, from the curse of sin, dari kutuk dosa, from the consequences dan of sin. juga konsekuensi dari dosa. He wants to set us free from habits. Juga ingin dibebaskan dari semua kebiasaan-kebiasaan Nothing's buruk. impossible. Enggak ada yang mustahil. Just as he set the people of Israel free, Sama halnya seperti dia membebaskan bangsa Israel. but he's got a bigger purpose. Tetapi Tuhan punya rencana jauh lebih besar. Sometimes we cannot see that in our limited perspective. Dan kadang-kadang kita tidak sanggup melihatnya di dalam cara pandang kita yang sangat sempit. And God speaks about that purpose Dan Tuhan membicarakan atau memberitahukan tentang tujuan in itu Exodus chapter 9. di dalam Keluaran pasal 9. He said, by now I could have lifted my hands and struck you and your people with a plague to wipe you off the face of the earth. He's speaking to Pharaoh. What I have spared you, but I have spared you for a purpose, to show you my power and to spread my fame throughout the earth. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku dan membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Ini adalah Tuhan yang katakan kepada Firaun. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. God here is talking about the bigger picture. Jadi di sini Tuhan sedang membahas tentang gambaran besarnya. My plans, God says, are bigger than your plans. Rencanaku jauh lebih besar dari rencanamu. You are not in control. Bukan kamu yang mengendalikan, I'm in control, God says. tetapi akulah yang mengendalikan, kata Tuhan. And ultimately my purpose is to spread my glory through the earth. Dan tujuan utamaku adalah untuk memberitahukan kebesaran Tuhan ke seluruh penjuru bumi. Amen. The Bible says the glory of God will fill the earth like the water covers the sea. Dan Alkitab menuliskan bahwa kemuliaan Tuhan akan menutupi seluruh bumi ini sama halnya air menutupi bumi ini. How many have heard of a Chinese leader going back about 50 years, Mao Zedong? Siapa yang Mao pernah Zedong. mendengar pemimpin Cina Mao Zedong? Mao Zedong, I don't know how you pronounce it in Indonesia. Can somebody help me? Nggak Mao tahu. Zedong, Mao very Zedong. famous. Siapa yang bisa menyebutnya? Dan dia ini sangat terkenal. He ruled China as the chairman of the Communist Party between 1949 right up until the 70s. Jadi dia inilah yang mengendalikan partai komunis di Cina mulai dari tahun 1949 sampai ke tahun 70-an. And his name is, Dan namanya adalah, I want to hear it in Indonesian. dalam bahasa Indonesia siapa yang tahu ya? Mao Zedong. In English we say Mao Zedong. Jadi di bahasa Inggris disebut Mao Zedong, di But if Indonesia. you're Chinese, it's probably you're sorry. No, that's not the way to pronounce it. No, okay, I get that. So Oke, sebut sajalah itu namanya. he was a powerful man. Jadi dia adalah orang yang sangat berkuasa. The biggest nation on the earth. Dan dia memimpin di sebuah bangsa yang terbesar di muka bumi He ini. ruled for decades. Dan dia memerintah puluhan tahun. But like all of us, Tetapi sama halnya seperti kita, he one day died, suatu hari dia mati. and he had a wife. Dan dia punya istri. She took control. Dan dialah yang mengambil alih And kendali. this was in the 70s. Dan di tahun 70-an. And this was an antichrist, communist, atheistic government. Dan akhirnya yang di sana juga di dalam pemerintahan mereka yang mereka juga menganut antikristus. They persecuted Christians. Mereka menganiaya orang-orang They Kristen. threw believers into prison for decades. Dan orang-orang yang percaya kepada Kristus dipenjarakan berpuluh-puluhan tahun. When my wife and I were in China, we met some pastors that had spent decades in prison simply because they were believers. Dan ketika saya bersama dengan istri kita sedang merintis di Cina, kami bertemu beberapa orang pastor yang di mana mereka karena iman percaya kepada Kristus dipenjarakan untuk puluhan tahun. So Mao's wife, her name was Jiang Qing. Dan istrinya ini yang bernama Yang Qi. In the late 70s, she made a statement. It's a very famous statement. Jadi di tahun 70-an itu dia buat pernyataan yang sangat kuat. Christianity in China is over. Dan dia bilang bahwa kekristenan di Cina sudah selesai. It is dead and buried. Dia sudah mati dan dikuburkan. This was about 1975. Dan itu adalah tahun 1975. She said within 5 years there'll be no more Bibles and no more churches in China. 5 tahun kemudian tidak akan ada lagi Alkitab di Cina, begitu juga gereja.
5 years after she said that, Dan 5 tahun setelah orang ini mengatakan itu, she was dead, dia mati. and China was beginning to experience the greatest Christian revival in history. Dan justru Cina mereka mengalami namanya kebangunan rohani terbesar sepanjang sejarah mereka. It's estimated the number of Christians now in China is well over 100 million. Dan kamu tahu bahwa Jumlah orang Kristen? jumlah orang Kristen kurang lebih 100 juta orang. Yeah, and that was about 20 years ago, to be Jadi honest. itu sekitar 20 tahun yang lalu. It's probably much larger now. Dan mungkin kalau sekarang datanya diambil jauh lebih besar. God is in control in the nations. Dan bahwa Tuhan dialah yang memerintah atau mengendalikan bangsa-bangsa. Amen. I'm often reminded, as I was during the rally, of a time when we had no churches in China. Dan saya masih mengingat ini ketika sedang berada dalam rally, pada saat itu kita belum ada gereja di Cina, No churches in Vietnam. enggak ada gereja di Vietnam, No churches in communist Russia. dan belum ada gereja di negara komunis Rusia. It was like that even for many years after I was saved. Dan bahkan itu juga setelah bertahun-tahun setelah saya diselamatkan. But you know what? We began to pray. Tetapi kamu tahu, pada saat itu kita mulai berdoa. And I'm sure it wasn't just us. I'm sure many Christians around the world were praying. Ya, bukan hanya saya sendiri, tetapi yang saya katakan adalah begitu banyak orang Kristen di seluruh dunia mereka berdoa. And one by one we began to see those doors open up. Dan akhirnya satu persatu kita melihat pintu dibukakan. My wife and I ourselves were sent to China in 1990. Dan saya beserta dengan istri akhirnya dikirim ke Cina merintis gereja tahun 1999. Some of us met Pastor Ross and Karen Barcham there in Hong Kong. Sebagian di antara kita bertemu dengan Pastor Ross Bacham yang mereka saat ini sedang berada di Hong Kong. They were serving as missionaries, so they got kicked out. Jadi mereka sebagai misionaris dan mereka ditendang. Amen. And they just continued their work in Hong Kong. Tetapi mereka terus melanjutkannya bekerja di Hong Kong. And my wife and I went in 1990. Dan pastor dan beserta Ibu Angie berada di sana tahun 99. We will get the door opened in Vietnam. Dan kemudian Tuhan membuka pintu untuk Vietnam. These were nations we once thought were completely closed. We had no idea how we could ever access them for the gospel. Yang di dalam pemikiran kita pada waktu itu bahwa ini sangat mustahil karena kita melihat pintu begitu tertutup. Enggak ada ide kita justru untuk mengirim, tapi Tuhan The bukakan. same year that my wife and I were launched into Jakarta, Dan sama halnya juga ketika saya bersama istri dikirim ke Jakarta. which was another closed door for a long time. Dan itu juga kita melihat seperti pintu tertutup yang begitu lama bagi The Indonesia. same year, one of my close friends and mentors was launched into Russia, Moscow, Russia. Dan bersamaan itu juga salah seorang dari teman kami juga diutus untuk merintis gereja di Rusia. Now we have hundreds of churches Dan sekarang kita memiliki ratusan gereja di sana. in Russia, Di Rusia, China, di Cina, Vietnam. Vietnam. They are launching churches into Cuba. Dan bahkan mereka mengutus gereja di Kuba, These nations which were once so defiant, so resistant, yang dimana dahulunya bangsa ini atau negara ini kita melihat begitu sangat menolak. God said, I have spared you for a purpose, verse 16, to show you my power and to spread my fame through the earth. Tetapi kita melihat di ayat 16 di sana dikatakan, tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di You see, seluruh bumi. God has a purpose Kita melihat di sini Tuhan punya and God has tujuan a plan dan Tuhan punya rencana way beyond our plans. melampaui dari rencana kita. Sometimes we are satisfied with something, with just a crumb, just something small. Jadi kadang-kadang kita sangat senang walaupun hanya remehan saja yang kita miliki, hal yang kecil. I thank God that I got set free from my alcohol and cigarette habits. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan membebaskan saya dari alkohol dan juga kebiasaan merokok. I thank God that God set me free from being a lazy bum and helped me become a hard worker. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, Dia membebaskan saya, menolong saya dari seorang yang pemalas menjadi seorang pekerja keras. But God has plans way beyond that. Tetapi Tuhan sesungguhnya memiliki rencana jauh melampaui dari itu. Including you. Termasuk kamu juga. The point is, if God has saved you, Intinya di sini adalah kalau Tuhan sudah how many menyelamatkanmu, have been saved? berapa orang di sini yang sudah diselamatkan? Been born again. Sudah lahir baru. Okay, if you haven't been, you can be this morning.
Kalau kamu belum, kamu bisa diselamatkan atau lahir baru pagi hari ini. If God has saved you, Kalau Tuhan sudah menyelamatkanmu, God plans to do great things. rencananya Tuhan adalah melakukan hal yang besar dalam hidupmu, Ultimately, to touch the world. yaitu dengan kata lain juga untuk menjamah seluruh dunia. Because we're going to see that God's plan Karena kita akan melihat rencana Tuhan, of salvation for the world yaitu membawa keselamatan bagi dunia. is His ultimate plan. Itulah tujuan utama Tuhan. So why is this picture here? Jadi kenapa ada gambar ini di sini? This is an example of God's sovereignty. Jadi ini adalah salah satu contoh keberdaulatannya Tuhan. Hurricane Beryl hit these islands in 2024. Jadi Hurricane Beryl ini melanda kota ini pada tahun I'm 2024. trying to remember the name of the islands, but I can't remember right now. But it was a very strong hurricane. Jadi saya ingin berusaha mengingat nama pulau ini, tetapi saya nggak ingat. Tetapi hurricane ini menyerang pulau ini sangat luar You can biasa. see the devastation, the destruction. Dan kita bisa melihat struktur dari bangunan di sana. Many people died. Banyak orang yang mati saat itu. But what about the red house? Dan bagaimana dengan rumah yang beratap merah It ini? looks like it's just been built there, right? Kita melihat seperti masih kokoh berdiri. While everything else was destroyed around it, this red house wasn't even touched. Dan kita melihat rumah-rumah di sekitar rumah ini semuanya roboh, tetapi rumah yang lain bahkan tersentuh pun tidak. The owner of the house was a man by the name of Joseph Franklin. Dan pemilik rumah ini bernama Joseph Franklin. He was a believer. Dia adalah seorang yang percaya kepada He Tuhan. said, "Faith in God saved me and my house." Dan dia bilang, percaya kepada Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan itulah yang menyelamatkan saya dan juga rumah saya. God is a sovereign God. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. And His purposes transcend every other power on the planet. Dan rencananya Tuhan adalah untuk menyatakan semua kuasanya atas seluruh planet ini. Amen. God brought His people out of Egypt. Dan Tuhan menuntun keluar umatnya dari Mesir. And how many remember what happened? Dan berapa orang kita mengingat apa yang terjadi? Two things happened Dua hal yang that terjadi really directly impact your life and mine. yang bisa secara langsung menuntun hidupmu dan juga saya, Things that come with salvation. yaitu hal-hal yang datang dari keselamatan. So that if you're ever going through whatever trouble or trial, Jadi kalau kamu belum pernah mengalami yang namanya pergumulan, if you're ever going through, pernah kalau kamu pernah mengalami pergumulan dan juga pencobaan, remember this. ingatlah hal ini. These are some things that God did for His people as He was saving them out of Egypt. Dan inilah yang Tuhan sediakan kepada mereka di hadapan pada saat Tuhan menyelamatkan mereka atau menuntun mereka keluar dari Mesir. You see, God's plan wasn't just simply to physically save His people, Rencananya Tuhan bukan hanya saja menyelamatkan mereka secara fisik. just like His plan for you and I Sama halnya rencananya atas kamu dan saya. is firstly to forgive us for sin, Yang pertama yaitu untuk mengampuni orang-orang but it berdosa. doesn't stop there. Tetapi enggak berhenti sampai di sana. The Bible says, "He who's begun a good work in you will continue that work." Dan di sana dikatakan Alkitab menuliskan dia yang bekerja di dalam kamu akan terus melanjutkan pekerjaan itu. What did God promise for His people Apa yang Tuhan janjikan kepada umat-umat? when He would deliver them out of Egypt? Pada saat Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir. And He actually spoke about it 3 times. Dan bahkan dia menyebutkannya 3 kali. Can anybody remember? Bisakah seseorang ada yang mengingat? So as they're leaving Egypt, Pada saat umat Israel meninggalkan Mesir. I'm sure they're just thinking about their freedom. Dan saya yakin bahwa saat itu mereka berpikir tentang kebebasan Nobody itu. beating them anymore. Enggak ada lagi yang memukuli mereka. They have freedom from slavery. Mereka mengalami pembebasan dari perbudakan. But God's salvation included more than that. Tetapi keselamatan dari Tuhan lebih besar dari itu. And in Exodus 12, Dan di dalam Keluaran pasal 12. this was the third time, not the first time, the third time God had reminded them about this. Dan inilah yang ketiga kalinya, bukan yang pertama, Tuhan ingatkan mereka kembali. And the people of Israel did as Moses had instructed, and they asked the Egyptians for clothing and articles of silver and gold. The Lord caused the Egyptians to look favorably on the Israelites, and they gave the Israelites whatever they asked for, so they stripped the Egyptians of their wealth.
Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Here we see God very specifically blessed His people in their material experience. Dan di sini kita melihat Tuhan secara spesifik memberkati umat-umatnya dalam hal materi. This is not an isolated incident. Jadi ini bukanlah sebuah kecelakaan. We recently heard the testimony of Brother Antonio from Dili. Dan baru-baru ini kita mendengarkan kesaksian saudara kita Antonio yang datang dari Dili. How he got saved, unemployed, Dan pada saat dia diselamatkan dan pengangguran, hungry, lapar, didn't know where he was going to get his next meal. dan bahkan dia nggak tahu berikutnya dia bisa makan atau tidak. He comes in and visits us 2 weeks ago, Dan dia datang menjenguk kita 2 minggu yang lalu. dressed in his nice jacket and tie. Dan dia berpakaian yang sangat rapi dan juga memakai dasi. Some of you guys were here were saying, oh, he must be a pastor. Dan sebagian di antara kita berpikir pastilah dia ini seorang pastor. He says, no, I'm just a disciple from the Dili church. Tapi dia bilang, oh tidak, saya adalah hanya seorang murid yang datang dari Dili, Timor. He testified that now how he's got a job now working for the Australian military. Dan dia menceritakan kepada kita bahwa dia sekarang malah bekerja di kantor pertahanan Australia. Earning Australian wages. Dan dia dibayar dengan upah orang Australia. And he said to us, he was very careful, he said, don't think I'm the only one that's experienced this. So many people in the church have experienced exactly the same thing. Dan kita juga tentunya masih mengingat pada saat dia mengatakan bahwa jangan kamu berpikir bahwa hanya sayalah yang mengalami mukjizat seperti ini. Justru ada banyak jemaat lainnya di gereja saya mengalami hal yang You sama. see, when you and I received Jesus as our Savior, Jadi pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, you become a child of God. kita menjadi anak-anak Allah. You become an heir. You get the inheritance. Jadi kita menjadi keturunannya, kita menjadi ahli waris. And the inheritance Dan juga memiliki warisan. includes all the promises of God. Termasuk dari semua janji yang Tuhan berikan. Promises of blessing. Yaitu berkat, janji berkat. Promises of healing. Dan juga janji untuk kesembuhan. Amen. And God demonstrated this powerfully. Dan Tuhan menunjukkan ini dengan kuasanya. You see, there's some of us here that your selfie perspective is still focused on the old perspective. Jadi kalau kamu ada di sini dan kalau kamu pola pandang kamu atau cara pandang kamu masih dengan pola pandang kamu yang lama. In your mind, your boss has all the money. Dan di hidupmu yang lama bahwa tuanmu atau bosmu adalah uangmu. And you think of yourself as poor. Dan kamu berpikir bahwa kamu miskin. But I believe this has relevance to us. Tetapi saya berpikir bahwa hari ini ayat kita ini adalah berkaitan And dengan when kita. your life pleases God, Pada saat hidupmu menyenangkan hati when Tuhan. Jesus is your Lord, Ketika Yesus menjadi Tuhanmu. amen. The Bible says the wealth of the Gentiles will come to us. Alkitab menuliskan bahwa kekayaan bangsa-bangsa lain akan mengikuti kita, akan datang kepada kita. It may not be today, Mungkin itu tidak hari ini terjadi, but it's going to come. tetapi akan segera tiba. A blessing, a dimension of blessing. Berkat, yaitu dimensi berkat yang akan Tuhan beri. God's people need to walk free from fear of lack. Manusia atau umat-umatnya perlu dibebaskan dari ketakutan dan juga rasa kekurangan. Some people here still carry that spirit of poverty, which is like the image of slavery. Jadi kadang-kadang kita seperti membawa beban itu seperti gambaran kita miskin, gambaran seperti kita menjadi seorang budak. You know you've been forgiven for sin. Kamu tahu kamu sudah diampuni dari dosa. You've been physically set free from Egypt. Dan kamu secara fisik sudah dibebaskan dari Mesir. But God is saying to you, hey, don't forget the silver and the gold. Tetapi Tuhan ingin mengingatkan, jangan lupa bahwa Tuhan juga menyediakan dan menjanjikan perak dan juga emas. Because God had promised Abraham, Karena Tuhan telah berjanji kepada Abraham, I'm going to bless you aku akan and memberkatimu. your seed.
and your seed, dan juga keturunanmu. you will be blessed, Kamu akan diberkati, and you'll be a blessing to all the earth. dan bahkan kamu akan menjadi berkat bagi seluruh bumi ini. Because God's plan is that you and I would have the ability to impact other places and other nations. Karena rencana atau inginnya Tuhan adalah supaya kamu dan saya membawa dampak kepada seluruh bumi ini, ke Amen. semua generasi ini. I thank God that we're going to have the rally here in October. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita akan melakukan rally di sini di bulan And we're Oktober. going to be encouraged together as we think about the future of what God is going to do. Dan kita bisa berpikir bersama-sama dan memikirkan hal-hal apa yang ingin Tuhan kerjakan di masa depan. That one day this church will plant other churches, Dan bahwa suatu hari nanti dari gereja ini juga akan ada pengutusan gereja lain. impact other islands. Bahkan untuk mendampak pulau yang And lainnya. of course we need money to do that. Tentu kita butuh uang untuk melakukannya. Where's that money going to come from? Jadi dari mana uang ini nanti akan datang? Amen. God is going to bless you Tuhan akan memberkatimu. so that you will be a blessing to the nations. Sehingga demikian kamu pun akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. That's what God promised Abraham, Itulah yang Tuhan janjikan kepada Abraham. and these were his children. Dan juga kepada semua anak-anaknya keturunannya. Amen. How many are a child of God? Berapa orang di sini anak-anak Allah? Amen. That promise is for you. Jadi janji itu juga tersedia bagi kamu. And finally, Dan yang terakhir, when the people came to the Red Sea, pada saat umat-umat Tuhan mereka datang ke Laut Merah, here was suddenly a problem that they had not even thought about. dan tiba-tiba ada masalah muncul dan bahkan mereka tidak In the memikirkannya. Christian life, you may experience this seasons. Di dalam kehidupan orang sebagai orang Kristen, mungkin kamu mengalami musim seperti Maybe ini. there's one or two experiencing that right now. Dan mungkin satu atau dua sedang mengalaminya saat ini juga. You've come to the Red Sea, you Dan- can barely see the other side. Dan kamu datang ke Laut Merah dan kamu melihat ada laut di seberang Then you sana. look behind you, Dan kamu melihat ke belakang di and sekitarmu. the Egyptians are coming. Kamu melihat ke belakang bahwa pasukan orang Mesir mengejar. Pharaoh has changed his mind. Dan Firaun dia mengubah He's keputusannya. suddenly thinking, what have I done? I've let all my slaves go. Dan Firaun berpikir, apa yang saya sudah lakukan, membiarkan budak-budakku pergi. Quick, go, let's come and get them back. Dan dia bilang kepada pasukannya, ayo kita kejar mereka dan bawa So kembali. the army of the Egyptians is coming. Dan akhirnya pasukan orang Mesir kembali mengejar mereka. Maybe there's something happening in your life Mungkin sesuatu terjadi dalam that hidupmu. just you feel is just exactly like that. Sama halnya seperti hal yang dialami That oleh bangsa strikes Israel. fear and timidity in your heart. Ada rasa intimidasi, kekhawatiran, ketakutan dalam hatimu. And this is what the people experienced. It was very real. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang dan ini nyata. Moses calls up to God, Musa dia berseru kepada Tuhan. strikes the water with his staff, Dan akhirnya memukulkan tongkatnya ke air Laut Merah. and the Red Sea opens up, Dan akhirnya Laut Merah terbelah dua. and they walk through. Dan mereka melewatinya, melintasinya. We sing that song. Kita melihat lagu I'm tadi no longer a slave to fear. bahwa kita bukan lagi budak atas I'm a ketakutan. child of God. Saya adalah anak Allah. He parts the sea and we walk right through it. Jadi dia membelah Laut Merah dan kita melintasinya. Amen. What is the Red Sea in your life? Apa Laut Merah yang ada dalam That's hidupmu? stopping you from seeing the way into the promised land. Yang akhirnya menghentikan matamu untuk memandang kepada tanah perjanjian yang That's dijanjikan. causing your perspective to be all distorted. Dia yang membuat, yang mengganggu cara pandangmu tentang Tuhan. All you see is the problem, Sehingga membuat kamu hanya melihat masalah the itu. obstacles. Dan juga tantangan-tantangan. God has a miracle for you. Tuhan punya mujizat bagi He's kamu. able to part the Red Sea, Dia sanggup bahkan membela Lautan and you Merah. can walk right through. Dan kamu membuat bangsa Israel melintasinya. The people of Israel are a powerful nation today. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang paling kuat saat ini. Total population? Total population? Total jumlah penduduknya About 10 million. hanya sekitar 10 juta. But they are the 10th most powerful nation in the world. Tetapi mereka seperti 10 kali lebih kuat dari bangsa lain di They muka were bumi. slaves in Egypt. Mereka dulu adalah budak di Mesir. That's how it felt.
Dan seperti itu juga yang kita But rasakan. God is sovereign. Tetapi Tuhan dia yang berdaulat. He's sovereign over man, Dia berdaulat atas umat He's sovereign manusia, over the nations, berdaulat atas bangsa-bangsa, and He's sovereign to bring salvation. dan juga berdaulat untuk membawa keselamatan itu. Amen. As we were at the airport last night, Dan kemarin pada saat kita berada di bandara, I close with this story. dan saya tutup dengan cerita ini. Amen. We're waiting in the boarding lounge, very close to the boarding lounge. Jadi saat itu kita sedang menunggu di tempat penungguan supaya kita bisa masuk ke pesawat. Angie starts talking to the lady sitting next to her, Dan Ibu Angie berbicara dengan seorang wanita yang duduk di sampingnya. finds she lives in Bali, Dan akhirnya kita tahu bahwa dia tinggal di Bali. finds that she has had a Christian background, Dan bahkan kita menemukan, Ibu Angie menemukan But she- bahwa dia memiliki latar belakang but she Kristen, married a Muslim tetapi dia menikah dengan orang and Muslim converted to Islam. dan akhirnya menjadi seorang And she Muslim. said, I'm sorry I did that. Dan dia bilang ke Ibu Angie, maaf saya melakukan hal itu. I want to follow Jesus. Dia bilang saya ingin mengikuti Yesus. Amen. We prayed for her. Dan akhirnya pastor dan Ibu Angie berdoa untuk dia. She says, I want to bring my husband to church. Dan dia bilang saya ingin membawa suamiku juga datang ke She gereja. says, it's no accident that we met today. Dia bilang juga enggak kebetulan kita ketemu hari As ini. she's simply traveling through the airport, Dan saat kita bersama-sama datang di bandara, God has a sovereign plan. Tuhan sebenarnya memiliki rencana yang It's no berdaulat. accident. Itu bukan It's no kebetulan. accident that you're here this morning. Bukan juga kebetulan atau kecelakaan kamu ada di sini pagi And ini. God is a sovereign God. Karena Tuhan dia adalah Tuhan yang berdaulat. Amen. Let's pray. Mari kita berdoa. Every